adalah Gatot Kaca dong. Iya. Mereka sekaligus penutup ya untuk Feather Ice Strike juga. Walaupun kita tahu sendiri di sini ada Zenith yang masih bisa dibawakan, tapi setidaknya mereka ternyata memilih untuk hero yang sedikit lebih secure karena dia punya dua job desk. Yang pertama udah pasti dia bakal bermain dengan EOG-nya untuk menutup Feather Ice Strike. Nantinya dia akan bermain dengan melakukan covering fire. Yang penting nanti Junichi-nya, hero-nya harus bisa screening out. Sekarang masih bermain dengan metode pick off yang sama, Kalea lagi. Cuma bedanya Kaleanya sekarang punya Varsha dan jadi volume damage-nya tinggi. Sama, damage-nya tinggi. Dan yang kedua yang paling saya suka adalah Kalia ini akan mengganggu sekali gerakan dari Hayabusa. Tapi dibalik itu semua, kalau mereka fokusnya malah karena Marksman, ini malah menjadi sebuah keuntungan yang berbanding terbalik menjadi sebuah keuntungan. Wow, itu dia kalau kita ngomongin kerugian bener banget. Dia nggak bakal bisa ganking ke gold lane tanpa adanya paksaan dari Leaders of Flowers. Atau minimal, balik lagi, Influencer cuma udah tahu titik lemahnya dari teman-teman Zeta Division. Itu ada di mid lane, jadi mereka bakal ganggu terus mid lane-nya. Mid lane jadi gak bisa napas ya. Iya. Mid lane juga gak bisa napas kayak tadi. Boro-boro ngomongin rotasi orang kompeten dirinya sendiri, sistemnya tidak bisa. Nah itu dia. Dan sekarang mau bisa cari satu problem yang belum dipecahkan sama dan di mana mereka harus survive Wah, Milos. Ini kalau kita ngomongin soal Breath Virus ya, yang mungkin masih menjadi kendala juga, Influence Rage kita masih belum maksimalin hal tersebut. Mereka kayak nggak mau ngelepasin power dari lampu-lampu dan masih belum ada yang bisa menjawab, ya udah kita gas terus dengan dari lampu-lampu tersebut. Cuma sekarang kendalanya ada di apa yang bakal dibawakan selanjutnya oleh teman-teman dari Zeta Division. Ini Valentina juga ditutup. Aku merasa tadi kalau misalkan Valentina diambil sama teman-teman dari Zeta Division, setidaknya kalau kan kejar sama lampu-lampu ada mereka sebuah balasan dan ada double dash yang akan membuat Valentina semakin besar di posisinya. yes tapi lihat ke arah Ya, one-one ya, biar nggak terganggu sama Irina. Ya. pelajaran banyak stabilisasinya ya. Ya, mempelajari bagaimana jawaban-jawaban yang sebenarnya terlihat kecil, tapi penting banget. Contohnya kayak misalnya ya, kita bawa one-one dalam tim kita line up-nya, ban aja Irina kalau emang Irina kan di bawah sama sekarang dia link yang akan dibawakan oleh Hotun. Dari awal udah sempat kita bilang, kalau seandainya tank jungle mungkin saja bisa dibawakan oleh Zeta Division, tapi ternyata Zeta Division bermain dengan Hayabusa dan dijawab oleh Link. Kita udah sering lihat banget Link ini adalah jawaban untuk Hayabusa. Once Shadow Kill-nya udah ke-trigger, Link-nya bakal mengejar ke arah Hayabusa dengan kecil. Oke, berarti ini yang selalu aku tanyakan dari Profesor KB ya. Ini siapa yang bisa menggunakan link dan ternyata dan Profesor Hotun. Hotun. Tadi sempat dari instansinya kita dengan sangat bebas, mereka nggak mau melanjutkan karena instansinya harus parkir lama. Ada baiknya dia coba langsung take over untuk dengan Hayabusa itu sendiri. Oke, aku juga bukan merupakan orang yang percaya dengan angka win rate karena fun fact, Ranger Mas, ya, di FPL Latam, Link satu kali pick dari Hotun memang kalah, memang 0%, tapi di draft ini kebetulan sebelum ada Povius, aku suka banget pick Linknya, tapi setelah ada Povius mungkin ya harus di skip juga sebelum Povius ini. Udah pasti semua dash udah pasti akan membuat bagaimana kekuatan dari picknya ketahan dan ya ini last picknya begitu menjawab dan begitu connecting dengan kehadiran dari Kalea. Entah kenapa untuk draft kali ini aku merasa Influence Rage last picknya sangat connecting dan berbeda sekali dengan draft di game yang pertama. Oke, Profesor dari draft ini dua-duanya kuat tapi Profesor lebih suka karena mana? Jujur walaupun ada one-one ya, aku suka banget dengan combo dari Beatrix dan juga Kalea. Suka banget sama Kalea dan Beatrix sama Party. Oke.
Tapi kita akan melihat teman-teman di dalam Lane of Dawn. Apakah Zeta Division mampu untuk membantah bagaimana pick yang begitu indah dibawakan oleh Influence Rage dengan gameplay yang tadi sempat mereka bawakan di game yang pertama. Once again, game yang ketiga, Influence Rage versus Zeta Division. Let's go to the lane of dawn untuk pembuktian dapat ringnya di sleep atau bahkan lagi dan lagi Profesor Lakap kali ini dominasi atas jalan. Yang oleh dari terbukti, kita harus melihat bagaimana pergerakan dari mid lane-nya terlebih dahulu. Chan sekarang akan bermain lebih agresif, tapi dijawab dengan Pesuke. Dia tahu masalahnya adalah laning. Dia nggak mau kalah laning, dia mau ambil hero yang dalam kurun 1-3 detik clear wave. Dan satu hal Profesor, kalau memang tadi ada Nana untuk punya 2 nyawa, ini ada Black Juice. Pas tambahan. Iya. Gak bilang nyawa, nafas ya. Nafas. Beda. Karena kalau misalnya ngomongin ke arah nyawa, udah pasti seperti Nana. Mau pencet atau tidak sebagai hasilnya. Tapi kalau kita udah pencet Black Juice-nya, kelar. Ya, dan kalau kita lihat dari emblem, balik lagi One selalu membawakan Pull Yourself Together. Itu akan membuat inspire-nya akan semakin lebih sering lagi untuk dibawakan, untuk digunakan juga. Dan untuk Ted, dia masih berada di level yang ketiga. Ini adalah waktu yang tepat sekali bagi Influence Rage mendingai farming-nya dari Ted. Masih ada retribution. Setidaknya dia tetap mendapatkan farming-nya yang begitu leluasa di bagian top lane tanpa adanya pertukaran dari area jungle. Ya, tapi dengan ada Fountain di depan sana, Minet makin enak sih untuk dimakan. Iya, pasti. Masih mendapatkan farm, otomatis mereka bakal dikejar. Tapi tampaknya tiba-tiba sana Pak Kito memilih flicker belakang dengan ada Kale yang mereka ingin mengeluarkan flicker tandanya mereka ada instant power berada di arah Lord nanti dan juga Turtle yang pertama ini dulu. Kenapa? Pertama, Turtle kita tahu Link akan sangat angker. Kenapa kita Turtle pertama? Dalam catatan kita Iya. kalau dominasi dari Pak Kito berhasil melakukan hal tersebut, tidak Junichi sekali lagi dengan screening yang begitu mematikan. Bahkan tidak main-main, mereka benar-benar menutup ruang dari 3 bush yang berbeda. Sehingga Influence Rage harus merelakan dari segi turtle yang pertamanya. Renta pantukan lagi Fury. Flicker. Flicker dibuat oleh Fury. Benar-benar melakukan sedikit permainan yang sangat dominasi, tapi itu dia. Link dengan sangat mudah dan sangat enak untuk bisa masuk jalan menuju ke arah 1-1. Sudah kita perhatikan dari pertama Link itu di pick Profesor. Ya, tanpa Tempest of Blade sekalipun ini akan membuat Influence Rage mendapatkan keuntungan. Hotoni yang datang sebagai eksekutor dan assist dari Fury. Yang walaupun kita melihat oke flickernya seperti tidak diperlukan, tapi ternyata flicker sempat melalui sebuah ancang-ancang agar Influence Rage tetap mendapatkan trade yang sepadan. Turtle ditukarkan dengan Gold Laner. Ini merugi bagi Zeta Division karena kalau sampai dengan satu trade seperti di depan, Zeta Division tidak melakukan ganking ke arah dari Influence Rage, Turtle-nya akan sia-sia. Akan sia-sia. Kenapa aku bisa bilang akan sia-sia? Karena dari ngomongin ke arah Musa, ini akan sangat sia-sia dengan keuntungan yang mereka miliki. Dan kedua, si Gold Laner mereka satu, tapi Chan tidak terbagi damage-nya. Maka lihat Linknya dia sadar untuk bisa dengan ada satu time of blade memberikan kembali kanan dan Kani responnya sangat cepat langsung melakukan cover hand karena mereka sadar one by one situation antara Hayabusa dengan Link siapa yang menang untuk Dan untuk Fury, dia juga harus lebih berhati-hati ya karena dari tadi Inspire ini gunakan terus-menerus. Ini Wiminette nggak mau kalah sedikit pun dari segi lane, walaupun kita harus mengakui bahwa Wiminette sekali lagi harus kalah dari segi laning melawan Fury. Tinggal farmingnya aja, tinggal team fight-nya aja yang harus kita lihat dari Zeta Division. Mereka masih menunggu momentum untuk bisa memanfaatkan dan memaksimalkan apa yang mereka build dari awal dengan point kill di bagian gold lane. Dan kali ini Chino sekali lagi dia menjawab Junichi dengan nantinya hero yang sama-sama bisa jump in Karatsuke. harus dipaksa dan itu dia dijawab sudah dengan adanya Popes dengan langsung tsunami slam kan diputar tekan tapi shadow kill terlalu sakit ya Popes hanya meninggalkan dengan satu point kill dan no black shoot from Suke. No black juice this time. Tapi informasi yang sangat mahal adalah masih ada satu red revolution Profesor. Oh, apakah ini akan menjadi sebuah pencurian? Profesor terlalu dini dan
possibility-nya sangat tinggi. Yap, karena Ten unggul secara level individual, sementara itu Fury dengan rotasinya. Dan kita tahu sendiri bahwa sekarang arus sungai hanya akan berhenti ketika tertentu selesai atau dieksekusi. Sehingga itu yang membuat Fury tiba-tiba dari top lane, dia datang ke area bottom lane, dia meninggalkan laning yang dari tadi menangkap melawan Wiminet. Walaupun terkadang banyak ya kan EXP laner atau top laner yang kurang sadar untuk melakukan counteran itu di awal pertandingan. Di belakang sana berhasil diperketat. Ada tinggal turun mantra. Kali ini seorang diri. Wiminet is coming. Sedikit terlambat. Tidak bisa melakukan cover. Bermain dengan sendiri-sendiri. Reaper Sweep is real. Wah, Pakito dengan covernya heal power sehingga membuat Fury tidak tertangkap oleh Junichi. Dan lihat Junichi sekalipun dengan Vengeance, dia ternyata terkena banyaknya damage yang diberikan. Shadow Kill dengan Flame Retribution. Lalu banyak minion tidak bisa selamat, tapi lihat dalam aturan langsung parcel ke main Astrek-nya. Wow. Belakang Berkeley terpakan kali ini tidak ada terkena yang set. Pasrah di depan sana. Hilang nyawanya. Dan bahkan termasukkan dari tim Berkeniang, gue mereka tidak sadar kalau misalnya kami dengan adanya sosok dari seorang Pakito tidak ada terbuka. Long response for this time terpakat. Weakness point kali ini tidak ada sama sekali yang terbuka. Wow, lagi-lagi chain misplay dari Zeta Division yang begitu beresiko dan sekali lagi masih harus dipaksa. Even Wiminet ternyata terlalu greedy, terlalu lama di sana. Oh my god. Red Reds membuktikan permainan mereka dengan konsisten dan gameplay yang disiplin. Bahkan para pasukan dari tim Zeta Division bermain terbalik dibandingnya game pertama. Seakan-akan mereka tidak memiliki komunikasi sama sekali, Profesor. Wow, datang satu-satu, Ya, mereka satu-satu. masih terlalu lama juga stay in bottom lane. Zeta Division mengalami kerugian begitu berlipat ganda dan Chino jump in tiba-tiba dengan menggunakan satu dari fighters, berharap tidak ada yang datang tentunya dari Zeta Division. Dan dengan perbedaan gold seperti ini menuju ke angka 5 sampai dengan 6.000 gold team. Aku merasa Influencers bisa melakukan setup seperti apapun dengan pick off yang mereka miliki. Mereka punya Beatrix, mereka punya Kalea. Dengan Tsunami Slam, Bennett Rage, instant kill pasti bisa didapatkan even karena dari Junichi. Yes. Profesor. Seakan-akan bermain seorang diri. Dan dia bisa Wah, itu dia, bottom lane yang mungkin akan dituju. Oke, langsung ada Tsunami Slam, masih belum dibuka, tidak mau terburu buru, tapi nampaknya Tsunami Slam! Wow. Instant damage for pasukan dari Zeta Division langsung melenyapkan kali. Hayabusa Sancho tidak bisa bersinar seperti di game yang pertama. Unfocus, masih melakukan sleeping over, Ten dipaksa untuk mengeluarkan Shadow Kill. Langsung terbagi dan Temple Soul Plane. Dua ultimate terbuang untuk menyelamatkan satu sama lain. Iya, mendapatkan selama lain. Brandon Rapat yang masih kena karap suka dan sudah selamat lagi. Tidak ada Ken, apakah di belakang sana tidak ada yang menuju dari seorang Ken. Breakdown, tembakan peringatan, tapi crossbow dari Mominatan. Lihat Wind of Nature, save the day for this time and shut down. Influent Race, surprise attack. Kali ini mereka kehilangan 3 pemainnya dan bahkan membalikan kembali keadaan. Profesor KB, respect is the key. Jangan sampai keuntungan gold yang mereka miliki ini malah berbanding terbalik dengan apa yang mereka dapatkan nantinya. Ya, pertukaran dari segi goldnya ternyata kita bisa melihat kebijakan dari Wiminet. Dia langsung membuat Wind of Nature. Dia tahu bahwa ada Link, ada Beatrix yang akan sangat mengganggu dirinya. One-one yang betul-betul tidak terduga-duga. Dengan Wind of Nature dalam keadaan keras sekalipun, itu malah menyelamatkan Zeta Division. Ruang terbuka, nafas makin panjang bagi Zeta Division menuju ke area dari late game. Dari 6.000 gold lead, tersisa 3.000 gold lead saja. Surplus yang begitu kejam didapatkan kali ini. Influencer pun harus perlahan-lahan sabar. Tapi kalau ngomongin cara sabar, kita harus menyaksikan juga di mana one-one-nya nggak boleh show dikit. Kalau one-one-nya show dikit, apakah dia akan sabar atau bakal langsung masuk ke dalam? Atau pindah belakang ternyata. Seperti yang udah dari tadi kita lihat bahwa memang gold laner independen lebih baik mainnya dari belakang, jangan main dari depan. Walaupun aku sebenarnya sepenuhnya juga setuju
One di sini bisa banget untuk bermain dari depan, tapi Feather Ash, right? Oke, PNS yang dibuka di depan sana. Fokus mereka untuk menekan Fulminant. Tapi nampaknya tidak berhasil mendapatkan Fulminant. Harusnya mereka langsung melakukan recon. Kenapa harus melakukan recon? Karena mereka sudah melakukan banyak soft kill. Dia di belakang sana. Wah, Pakito pun tidak menemukan target yang dia akan gunakan untuk selain. Tidak ada targeting yang begitu tepat. Fulminant pun sudah punya Malefic Gun. Iya, lebih kan? Bahkan jarak yang lebih jauh. Yap. Profesor, jangan lupakan. Kalau misalnya Link berdekatan dengan tembok, Fulminant ini bisa dari jauh loh nyerangnya. Dan sambil jalan Profesor, ingat. Wah. Dan kalau ngomongin ingat dia Ya. Ini dia, dua skill yang akan menyelamatkan dirinya dan kali ini Junichi. Oke, langsung ada tsunami slam, damage dari Ventress Rosat. Tapi lihat, dengan adanya Jin, Tank gagal mendapatkan satu poin kill. Memilih mundur ke arah belakang, Queen Goblin untuk menyelamatkan dirinya dan bahkan Fulminant shutdown. Setidaknya at least mereka dapatkan. Dan para pemain dari Ventress mereka gagal untuk mendapatkan Lord. Karena kondisi tim fight mereka yang saat ini langsung ditutup berkat adanya 2 poin mahal. Ya, 2 poin kill yang sama-sama mendapatkan keuntungannya masing-masing. Influence Rage kali ini kehilangan dari Varsha. Chan harus sama terlebih dahulu, tapi tidak ada pop damage yang bisa diberikan dari Feather Airstrike seperti Z Division. Mereka punya pop damage tapi tidak punya frontline yang memadai. Dan kali ini Kani, dia sendirian yang harus bisa kontes secara paksa agar Influence Rage tidak bisa mendapatkan objektif. Tapi Profesor aku tidak melihat adanya Dilepas. menggunakan flicker, tapi enggak, mereka nggak boleh lepas ini. Berhasil mendapatkan satu tsunami slam for nothing. Udah ke arah belakang, tidak terjadi, tidak bertumbang, dapatkan Hotun, jadi bakal coba untuk belakang dan mendapatkan pagi itu. Puri yang menjadi dapatkan 1 poin, kalau itu didapatkan, ini menandakan Lord yang menjadi sia-sia. Wow. Kalau Puri didapatkan, Lord menjadi sia-sia dan bahkan keuntungan bisa di tangan dari Zeta Division. Kenapa? Lord declare dengan sangat cepat, 3 waktu gol dan Zeta Division membalikan gold yang sudah hilang. Dan ingat, mereka bermain dengan waktu. Fulminant, dia mendapatkan 5 kill di menit 12. Ini akan perlahan-lahan jadi snowballing comeback yang menarik. Dan lihat, even Hotun, dia nggak akan berani untuk mendekati Kara dari one-one-nya. Karena Inspire siap, Wind of Nature juga siap. Ini semuanya akan terjawab dari serangan apapun yang bakal dibawa sama Influence Rage. Kalau misalnya mungkin dia akan jadi jawaban. Dan menurutku ya, nggak harus Junichi yang buka mapnya. Benar. Ada Lilia, ada Psuke. Bisa Black Shoes, iya dia bisa bermain dengan Black Shoes. Sepatu hitamnya dia miliki, tapi sekali lagi untuk kita lihat dari segi itemnya si Halberd mungkin akan sesaat lagi dapat oleh Psuke. Dan untuk Psuke, aku melihat dia makin menjauh dari Winter Crown. Aku merasa dia butuh banget Winter Crown. Dengan ada si Halberd dari Wiminant akan punya damage. Tapi jujur, dengan modal dari Glowing dan juga ini item-itemnya cukup sebenarnya. Oke, langsung aja busa instant damage. Membuat para pemain tim Zeta Division mereka nggak memiliki lagi jungler yang punya power. Mereka nggak punya lagi apapun dan permasalahan yang sangat berat dihadapi Zeta Division. Dengan map yang gelap dari sosok Hayabusa masih terlalu offside. Kenapa bisa masih offside padahal dia masuk ke arah jungle? Karena mereka adalah under pertama. Kedua sentry terbuka. Kalau sentry bisa dipinjam, mereka masih nggak masalah. Oh, Black Shoes menyelamatkan Psuke, tapi tidak akan cukup lama dan untuk tadi masuk lebih dalam lagi. Coba mempertahankan battle play mereka, tapi nampaknya tidak mampu. Sedangkan dari seorang Fulminant kali ini memaksakan dan mencoba mendapatkan Hotun. Mereka terlalu sakit. Kita lihat dia dipancing Profesor, dipancing. Ya, tinggal tunggu timingnya aja ya. Nanti Hotun bisa kabur dengan menggunakan Tempest of Play. Dan kali ini dengan adanya Psuke, itu tadi aku maksud dia punya Black Shoes. Kenapa dia harus takut maju ke depan untuk memberikan poking and damage-nya? Karena sekalipun ada Pakito, ingat Psuke adalah orang atau satu-satunya member yang punya Purify. Dia nggak bakal bisa diangkat semudah itu dengan kehadiran dari Kalea. Tsunami Slam-nya akan ternaik. Dan itu yang ditunggu sama Zeta Division sebenarnya dari tadi. Tapi Influence Rage, mereka cerdik sekali. Mereka tidak ingin mengambil arah mid lane-nya. Mereka ingin mengambil arah EXP, Roamer, atau bahkan junglernya Hayabusa 10 yang sedari tadi menjadi korban kekejaman dari Pakito. Udah mulai berkawan wajar, tapi kalau ngomongin Karasen, dia under banget kali ini. Di game kali ini dia benar-benar harus berterima kasih kepada one-one yang tidak terlalu under. Kenapa? Karena sebenarnya one-one sebenarnya untuk 3 kali itu dikit banget loh menurut gua. Ya. Kenapa kok bisa bilang dikit? Varsha,
bisa. Matrix. Ketik. Blink. Harus Wow. 5 lah menurut aku minimal. Iya. Dan dalam keadaan menit 15 kita masih melihat, wih benar dikejar. Oke, bakal coba dikejar di depan sana dan lihat. Win of Nature terbuka bersama dengan Thames Soblet menginformasikan bermasukkan dari tim Influence Red. Ternyata dua tim fight yang berbeda. Kecohan awal yang sangat luar biasa. Tapi para pasukan dari tim Influence Red mereka sadar tidak ada musuh. Juga berani maju di dalam. Dan bahkan Influence Red berhasil mendapatkan teriakan yang sangat kencang dengan Lord yang mereka miliki. Wow, teriakan let's go sampai terdengar dari stage di EWC. Tentu ini yang membuat pergerakan dari Influencer semakin lebih bebas juga. Junichi, even dengan 3 tetesan dari Feather Airstrike, dia kehilangan 60% dari total HP yang dia miliki. Oke, kita menyaksikan high ground defender dari kedua belah tim. Mereka sama-sama punya, jadi kalau kita melihat dari Zeta Division, ini dia punya Will, dia was a little goal. Wah, Masih bisa untuk bertahan high ground. high ground balik Oke. lagi, tapi harusnya kalau hero-nya main ke arah Hayabusa seperti sebelumnya, mereka nggak akan bisa bertahan. Alright, kali Mereka ini tetap butuh zero kill. hanya bergantung kepada winning condition defense saja karena Zeta Division tidak boleh kehilangan Misuke, tapi Conceal. Dan di depan sana langsung Coach Shadow. Tidak mau langsung memiliki informasi telah didapatkan dari Pak Akibo. Belum memiliki apapun dan lihat di depan sana. Tsunami Slam-nya bukan untuk Hayabusa. Membalikan kembali ke kanan dan bakal lihat Junichi seorang diri. Membalikan kembali dan Paki tetap tanked. Win of Nature. Di depan sana. Tanpa adanya Shadow Kill dan tanpa adanya Class Bomb Tank. Mereka mencoba untuk membalikan kembali ke kanan dan itu dia Profesor. Satu saja kesalahan. Mereka masih bertahan. Lagi-lagi kita ngomong soal winning condition defense, targeting, ternyata malah menjadi malapetaka bagi Influence Rage. Oh, dia gas tengah. Ya, masih belum sepertinya. Dan walaupun dengan full item seperti ini, aku merasa emang Beatrixnya pun tidak akan bisa menghancurkan Mobius secepat itu. Iya. Lihat di depan sana Junichi bakal mencari di mana Shino berada, tapi jangan lupakan Chance akan jadi target yang sangat empuk. Fokus menuju ke arah garis tengah mereka. Pak kita memang sudah muncul, Hotun. tapi satu Hotun. turret udah lumayan sangat bagus. Hotun sudah berada standby on position. Ten harusnya bisa selamat karena masih punya zero kill Profesor. Oke. Hotun ternyata hanya bersembunyi saja. Dia tidak ingin menunjukkan bahwa dia ada di sana. Tapi gak ada Gwen Shadow. Informasi itu Ketahuan? Gak ada Gwen Shadow. Betul. Terlihat Retribution dan no Black Shoes. No Black Shoes? Why? Kenapa ditahan Black Shoes yang dia miliki? Dia bisa menggunakan Black Shoes. No Retribution juga dapatkan itu dia Tsunami Slam. Wind of Nature sana dia body side. Bersama dengan adanya Smoke yang sudah berjalan. Dan Isis dan Captain Women speaking. Ready to take off. Fokus menuju 1 point kill. Dan di belakang sana Hotun mencoba mendapatkan endgame tapi gagal. Oh my god, Ten ternyata berhasil untuk melakukan defense di bagian bottom lane. Tidak ada split push yang bisa dijalankan. Dan sekali lagi Influence Rage, mereka gagal untuk menjalankan rencana mereka. Walaupun Suke tadi sudah terlihat menjadi satu-satunya korban kekejaman dari Deviant Sword. Suke, really? Dia nggak boleh simpan itu dari Black Shoes ya Profesor. Wah, nggak boleh. Dia berani seperti itu, ini menjadi sebuah kesalahan yang sangat fatal. Yap, dan ini udah memasuki menit late game. Dia high ground minute. Dan Pak Buminer, tempat sana hampir tertekan. Akan menjadi sebuah jawaban. Tapi nampaknya perpasukan dari Zeta Division. Mereka langsung melakukan lingkup karena mereka sadar Parkumov bakal pop up. Oh, Hayabusa sendiri. Ini minimal banget shadow kill yang keluar. Yap, dan tadi benar-benar kepekaan dari Bumi Minute. Dia langsung tukarkan Rose Gold Meteor yang dia miliki dengan adanya Wind of Nature. Dia tahu kalau misalkan Hotun pasti akan datang, pasti akan mencari. Wah, itu assassin detektornya ya. Iya, langsung. Tinung. Langsung dikejar begitu saja, dan kali ini memasuki menit 19 sangat disayangkan Influence Rage hanya karena mungkin beberapa mistargeting yang terjadi. Gamenya jadi di stretch. Buminer, really? Nah, terlalu jauh, dia masih punya Needles of Flower, masih dapat. Oke. Kenapa? Karena mereka harus clear atas dulu. Dan kalau tanpa ada Lilian, ini para pasukan Influence Rage yang jalan kaki itu bakal menang. Oke, nggak boleh terlalu terburu-buru bagi Zeta Division. Mereka harus memperhatikan juga targeting, precision apa yang akan dibuat sama Influence Rage. Mereka melihat di bagian area mid lane, terdeteksi juga bagi Junichi di sana. Harus berhati-hati karena bisa saja Hotun datang untuk mengambil lore-nya. Hotun is coming dan Tsunami Slam! Wow! Ten berhasil dimakan menjadi pasukan dari tim Zeta Division. Mereka kehilangan kembali jungle. The power of retribution. Dan ini bencana. Tidak ada yang membuka
membukakan map bagi Zeta Division. Mana Junichi, mana Gani, tidak ada yang membuka di area sungai. Sehingga Ten dengan mudahnya langsung terkena satu tsunami slam. Begitu buruknya posisi dari Zeta Division, 4 melawan 5. Walaupun begitu, Lord tetap akan bergerak ke bagian top lane, bottom lane. Hotun, tidak boleh terlalu terburu-buru Hotun. Udah langsung ada di depan sana dengan adanya Vitality, tapi lihat, crossbow tag. This is Captain Meminence being ready to take off. Mencoba untuk menyelamatkan dirinya, double kill dikeluarkan. Untuk secara Fury, dan para pasukan dari tim Influence, mereka kehilangan momentum lagi. 2 point kill, hilang Profesor. Why this is happen? Influence Rage. Kalian punya Lord Evolve. Tapi ternyata kali ini Lordnya akan jadi giveaway, Lordnya akan jadi percuma. Mereka ada Lilia di sini. Suke akan melakukan defense secara paksa dan Muiminet akan menyelesaikan tugasnya. Siapapun yang maju ke depan tidak akan mampu untuk menghentikan bagaimana power dari high ground Zeta Division. Sia-sia semuanya. 20 menit masih berjalan dan terlalu kuat untuk para pasukan dari tim Zeta Division untuk di take down Profesor KB. Wow. Sebuah hal yang begitu menarik. Influence Rage less effort untuk mendapatkan Lordnya, tapi ketika mendapatkan Lord mereka terlalu terburu-buru untuk melakukan inisiasi. Mereka tidak berjalan bersama dengan Lordnya walaupun dengan full item sekalipun. Dan sudah memasuki menit 21 menandakan ini tinggal Immortality, Winter, Rose Gold, dan item-item yang akan mempertahankan mereka di lane lane. Lihat dari kamera salah satu player dari Influence udah mulai agak sedikit sakit kepala. Udah mulai agak sedikit panik sih boleh. 1-1 late game, kita tahu sendiri bahwa 1-1 late game selalu menjadi kendala yang mengerikannya. Itu dia, Obvious dengan Guardian Helmet. Ini salah satu item juga yang akan membuat damage dari Fury itu bakal Banget biasa. Begitu banget biasa. Dan dia masih berulang kali Kan. mau coba bermain di luar kampus. Kayaknya udah coba hati bikin si Profesor. Yap, gak boleh terlalu terburu-buru. Gak boleh terlalu jauh juga dari area bush. Yang ada itu bakal merugikan bagi Ten-nya itu sendiri. Jujur, kalau gue jadi player pribadi, gue akan menghabiskan Pandan gue akan coba dapetin antara atas dan juga War X. Kenapa? Karena gue cukup mungkin siapapun yang ada di garis depan. Ya. Itu live skill Profesor. Atau Winter. Winter sekalipun. Ini udah Oke. menit-menit late Kan game. dia ada immortal kan? Iya. Oke. Ini masih oke lah. Oke, menunggu momentum Lord Evolve yang kali ini ada di bagian top lane. Zeta Division mencoba untuk memanfaatkan momentumnya. Mereka mencoba untuk nge-build lagi hype-nya. Tapi mereka juga tidak boleh terlalu terburu-buru. Karena ingat ini adalah gerakan dari Kalea. Oh, Kalea Pakito. Oke, Pakito masih aman. Tapi informasi didapatkan adalah di depan sana Hotun. Informasi vision terbuka. Mereka bakal coba divide karena mereka sadar tidak adanya Marvel Buff. Profesor kami di depan sana berpasukan dari David Blendred. Shino dalam belakang dapat Shadow Kill. Tidak berhasil mendapatkan point kill sama sekali dan no black for this time. Untuk melonjak menuju ke arah Lord adalah sebuah mistake kalau mereka paksakan. Karena itu akan menjadi bencana, Profesor. Oke, ini membuka ruang bagi Zeta Division. Mereka bisa ngelakuin clear wave terlebih dahulu. Dan Muiminet, dia bakal join team fight dalam keadaan yang full power. Jujur Profesor, tadi mereka punya chance untuk dapetin Marvel dulu. Iya. Karena Marvel linknya itu tidak akan lucu. Dan itu tidak ada mereka lakukan. Oke, tapi sekarang di take over kembali Influence Rage. Harusnya sudah lebih siap. Shino juga sudah memiliki ultimate dan show di bottom lane. Ini akan menjadi sinyal Zeta Division apa yang akan mereka lakukan ketika melihat Lord dalam keadaan setengah darah. No flicker for this time, Suji punya flag shoot, membalikan kembali keadaan, tapi lihat di depan sana, perpasukan dari tim Zeta Division dapatkan, berhasil bisa dengan poin, mencari di mana Hotun berada, mencoba untuk melakukan endgame di dalam bottom lane, Hotun free hit, dan no way, ini bencana, Hotun gak boleh sembarangan, Hotun harus pulang, kalau dia memaksakan endgame, Rico akan jadi semua jawaban, tapi Ten, lihat dengan coach Shadow ini milikan Dako, hilang begitu saja, dan akankah bertahan, tapi no, Shadow kill, no way, Hotun still survive in the bottom lane. No way, Shadow Kill menuju ke Minions ternyata. Dan sekarang Hotun diselamatkan thanks to Minions sekali lagi. Namun Influence Rage akhirnya dengan Lord yang begitu evil, Lord yang begitu powerful. Akankah mereka mampu untuk memanfaatkan Pakito? Kalea dengan tsunami slam-nya dia siap. Dia juga siap dengan flickernya. Akankah kita melihat 5-man team fight di bagian top lane dari Influence Rage? Oke, Profesor KB, kita mengambil sehat. Gimana para pasukan dari tim Influence? Mereka punya Farsha, mereka punya Pakito dengan full flicker. Oh my god! Ini bencana! What the feather airstrike
dan bahkan pegang kalian shutdown. Ini Pantana, Influence Rage, attack the series. River sweep yang menarik. Game yang begitu intens. Pelan tapi mematikan. Zeta Division harus menerima kenyataan bahwa mereka benar-benar tidak disiplin. Sekali lagi, sebuah game ketiga yang begitu menegangkan. Influence Rage akan lanjut dari GSL format upper bracket di grup B. One hit, one kill, dan bahkan itu dia Vader S-Ray. Influence Rage. Iya, air mata yang jatuh dari awan ternyata memberikan damage yang cukup besar dan membuat para pasukan dari Zeta Division mereka bertunduk. Mereka mengaku kekuatan yang dimiliki para pasukan dari tim Influence Rage. Dan this is the winner of the series. Influence Rage. Influence Rage akan beranjak makin dekat menuju ke babak playoff dari wildcard. Sementara Zeta Division mereka harus beranjak dari lower terlebih dahulu dan semakin lebih sulit juga untuk mengangkat lagi karena mereka akan menguras energi lebih banyak, mengeluarkan draft yang lebih banyak juga. Oke, tapi kalau misalnya silakan ini ada Ini momentum. Ya, kita tahu sendiri Hotun berkali-kali dia terselamatkan dengan momentum juga. Kita udah ngeliat tadi, oke ada Rose Gauntlet dari Hotun.